Mohon maaf kemarin ada gangguan teh. Ada masalah di Zoom saya. Zoom-nya harus diupdate ternyata. Saya pikir ada gangguan yang lain, untung tidak. Serius. Oke, hari ini kita bisa seperti biasa lagi. Saya akan share screen dulu seperti biasa. Oke. Kita masih meneruskan yang kemarin, vocabulary checklist, beberapa kosakata yang biasa dipakai. Jangan khawatir kalau kalian lupa atau membuat kesalahan dalam hal seperti ini sebab ini kesalahan yang wajar, apalagi untuk yang baru belajar bahasa Inggris. Yang sudah lama belajar bahasa Inggris saja masih bisa salah untuk memakai kata depan preposisi ya, misalnya in, at, on itu salah. Jadi ini bukan sesuatu yang aneh kalau salah, nggak apa-apa. Jadi kalaupun salah biasanya orang yang berbahasa Inggris tetap bisa paham apa yang kita omongkan. Mungkin kurang tepat, tapi masih bisa dimaklumi dan masih bisa dipahami. Jadi ini bukan sesuatu yang benar-benar fatal. Nah, supaya kita tidak buat kesalahan seperti ini, caranya bagaimana? Sering baca, mengecek kamus juga untuk melihat apakah ini sudah cukup tepat atau tidak. Ya, jadi jangan khawatir kalau misalnya bingung, wah ini tepatnya pakai apa ya? Oke. Sekarang juga cara yang paling mudah adalah ya pakai Google. Pakai Google. Jadi bisa kita langsung aja satu kalimat itu kita dengan kata depannya. Misalnya kita bingung, misalnya saya sudah tiba di airport. Tiba di airport itu pakai in, pakai at, atau pakai on. Ya ketik aja. Misalnya at the airport ada atau enggak. Kalau di Google muncul ada, berarti ya betul. Ya, jadi sekarang tuh sebenarnya cukup mudah untuk mengecek apakah satu kalimat bahasa Inggris kita cukup wajar atau tidak hanya dengan memasukkan di Google, kemudian kita search. Kalau keluarnya banyak itu biasanya benar. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini sekarang soalnya itu yang di tempat tidur ya. Jadi kalau kita mau tidur itu bagaimana? Ya, kita lihat John and Mary. Ini kita ganti bolpen dulu. Ganti warna. John and Mary, karena mereka berdua tentu are ya, bukan sendirian. Nah, ini hati-hati. Kalau ini mungkin kita berpikir kadang-kadang akan mereka di atas tempat tidur, ya. Mungkin kita berpikir menggunakan on, tapi biasanya kalau di tempat tidur itu kita pakai in, ya, in bed, bukan on bed. Walaupun kalau kita mengatakan on bed itu orang masih paham, tapi yang biasa dipakai oleh native speaker itu they are in bed. Apalagi kalau diucapkan cepat ya they are in bed, itu they are in bed. Oke. Kemudian ini menggambarkan mimpi ya. John is dreaming, bermimpi tentang itu pakai about ya. Jadi John is dreaming about Mary. Mary is dreaming about John. Sama ya. They are dreaming about each other. Ya, jadi kalau mimpi itu pakai dream about. Nah, yang ini baru on. Mary's head is on a pillow. Di atas bantal. Di atas bantal baru pakai on. John and Mary, mereka di tempat tidur itu bedroom ya. Tempat tidur itu bedroom. Karena mereka di bedroom sedang tidur, mereka tentunya tidak di living room, itu ruang tamu. They are not
In the living room. Ingat kemarin ruangan di dalam rumah itu kita selalu pakai in. In the kitchen, in the living room, in the bedroom. Jadi kalau ruangan dalam rumah itu kita selalu pakai in. In the bathroom juga, bathroom kamar mandi ya. Bedroom itu kamar tidur, bathroom itu kamar mandi. Apalagi ya? Kalau sekarang rumah-rumah biasa ya cuma mungkin seperti itu. Kalau rumah-rumah zaman dulu yang rumah-rumah Inggris itu lebih banyak lagi jenis kamar-kamarnya, tapi itu tidak perlu kita bahas sekarang di malam ini. Mereka sedang tidur. They are asleep. Sedang tidur itu. Mereka sudah tertidur. Kalau sudah tertidur itu biasanya digunakan kata asleep. They are asleep. Ya, mereka sudah tertidur. Bedakan dengan they are sleeping. They are sleeping itu mereka sedang tidur. Tapi kalau sudah tertidur itu biasanya kita menggunakan asleep ya. They are asleep. Asleep itu lebih ke sebuah kondisi, sementara kalau sleeping itu kerja, pekerjaan, aktivitas ya. Ya mungkin hampir sama ya. They are asleep dengan they are sleeping ya. Barangnya ya sama, satunya sedang tidur, satunya kondisinya sedang terlelap tidurnya. Hampir sama sebetulnya. Beda-beda tipis. They are asleep. Asleep itu kata sifat, sementara sleeping itu kata kerja. They are asleep, they are not awake. Mereka tidak terbangun. Awake itu terbangun ya. They aren't awake. John and Mary love each other. They are. Nah, kalau saling mencintai itu mungkin sudah sering dengar ya di film-film atau di mana. They are in love. Ya, they are in love. In love itu pakai in ya. In love. Oke. Oke, sekarang kita coba. Kalau salah nggak apa-apa ya, ini kita latihan. Kita coba ini mulai memahami sedikit kapan kita pakai simple present dan kapan pakai present progressive ya. Kapan pakai ing, kapan tidak pakai ing. Kalau salah nggak apa-apa ya, coba. Saya minta volunteer seperti biasa. Oke. Nomor 2. Nomor 2. Silakan. Ini Miss Ali. Good evening, silakan. Nomor 2. Ali is speaking Arabic, but right now he speaks English. Oke, nah ini gini ya, sebenarnya kita perlu paham makna kalimatnya dulu. Sebab yang Arabic dengan English itu nuansanya beda. Kenapa? Langsung kutulis jawabannya ya. Soalnya arti yang speak yang pertama dengan yang kedua itu beda. Ali speaks Arabic itu artinya Ali bisa berbahasa Arab. Ya sehari-hari itu berbahasa Arab. Tapi sekarang dia sedang berbahasa Inggris. Mungkin dia sedang belajar. Nah, itu beda kan. Jadi kalau kita mengatakan I speak Indonesian, itu artinya bukan saya sedang bicara bahasa Indonesia, tapi saya bisa bahasa Indonesia. Jadi speak ini punya arti agak khusus ya. Jadi Ali speaks Arabic, berarti Ali ya bisa bahasa Arab. Tapi sekarang dia sedang bercakap-cakap, dia sedang bicara menggunakan bahasa Inggris. Jadi agak beda ya nuansanya. Speak pakai ing dengan nggak pakai ing itu agak beda. Oke? Oke. Thank you. Thank you. Nomor 3. Good evening, Mr. Oni. Good evening, silakan nomor 3. Right now, we are doing an exercise in class. We do exercise in class every day. Ya, bagus. Persis ya. Right now, we are doing exercise. Sedang ya. Sekarang, right now kan sekarang saat ini kita sedang exercise itu olahraga lah. Sedang melakukan, enggak sih, enggak harus olahraga. Exercise ini sedang latihan. Latihan bisa mengerjakan tugas di kelas. Ya. We do exercises in class every day. Nah,
Yang pertama itu pakai ing karena sedang, sementara yang kedua itu menyatakan kebiasaan ya. Kita biasa mengerjakan latihan di kelas setiap hari. Betul, bagus. Sip. Yang nomor 3 ini agak panjang, separuh aja ya, separuh sampai situ aja. Yang pertama dulu ya, sebelum yang Francisco. Silakan. Number 4. Ya, mau sampai in his book ya. Okay. I'm in class now. I'm looking at my classmates. Kim Terus, is writing in his book. ya, betul. Ini menggambarkan aktivitas sedang semua ya. Menggambarkan aktivitas saya sedang di kelas, kemudian saya sedang melihat ke teman-teman sekelas saya. Apa yang sedang dia lakukan? Ini berarti sedang semua kan? Lanjut, saya sedang melihat mereka, mereka sedang, ya si Kim itu sedang menulis di bukunya. Ya, oke, sip, makasih. Welcome. Sisanya dihabiskan sampai itu, sampai Jungpo. Ya, silakan. Good evening, Mr. Good evening, silakan lanjutkan dari yang Francisco sampai habis. Is looking out the window. Yoko, Is biting her pencil. ya. Abdullah is smiling. Maria is sleeping. Jungpo is chewing gum. Ya. Ini berarti semua aktivitas yang sedang dilakukan ya, makanya semua sama. Ya, is biting, is looking, is smiling, is sleeping, is chewing gum. Ini semua aktivitas yang sedang dilakukan pada saat yang sama ya, makanya semua pakai ing semua. Oke, sip, thank you. Thank you, sir. Kemudian agak panjang ya, agak panjang. Dua-dua deh, apa-apa. Yang pertama sampai situ dulu ya, saya potong. Oke, yang nomor 5 sampai yang saya garisin ya. Silakan. Ya, silakan yang nomor 5. Okay, the person on the bench in the picture below is Barbara. She is an Accountant ya. accountant. Ya. She works for the government. Works. Ya. She has an hour for lunch every day. Has. Ya, has ya. Jadi yang pertama itu he works, dia bekerja di kantor pemerintahan. Kemudian yang kedua dia punya waktu hanya 1 jam ya setiap hari untuk makan siang. Oke, sip. Thank you. Mister, Kenapa? what is the meaning of bench? Oh, bench itu lihat nih. Kelihatan nggak yang lagi makan tuh? Si Barbara kelihatan nggak? I see. Kursi Okay, panjang thank itu you. ya. Kursi panjang yang kayu gitu itu namanya bench. Bench. Okay, thank you. Yo. Oke, kemudian yang berikutnya sampai yang part ya. Sampai yang part. Silakan. Yang mana, sir? Yang mulai dari see it itu. Often eat lunch in the park. Oke, terus satu lagi.
He bring a sandwich and some fruit with her to the park. She usually She usually bring bring pakai S ya. yeah Brings a sandwich and sandwich and some fruit with her to the park. ya betul ya. Oke, thank you. Welcome, sir. Ini benar ya. Jadi ini menggambarkan kebiasaan ya. Menggambar kebiasaan. Dia sering, karena kebiasaan kita pakai present ya, nggak pakai ing. She often eats. Ingat she pakai s ya. She often eats lunch in the park. Usually itu juga kebiasaan ya. She usually brings, jangan lupa pakai s, a sandwich and some fruit with her to the park. Oke, lanjutannya. Sampai sini ya. Kelihatan sampai yang saya garis itu. Oke, berikutnya silakan. Sudah saya minta unmute. Bisa? Maria Liusono. Sudah saya minta unmute. Ya, ya. Silakan. Panggil Maria Liusono. Ya, silakan. Sudah nyala tuh mic-nya. Langsung aja. Oke. Langsung aja. Ada orangnya. Ada orangnya? Nggak ada ya? Kalau nggak ada, saya skip dulu ya. Nanti giliran berikutnya. Ini suaranya berdesis, nggak kedengeran. Oke, saya ini dulu ya. Nanti giliran berikutnya lagi. Ya, silakan. Ya, Okay. Friska. Ya, Okay. langsung aja. Langsung aja, Friska. Yeah. She usually sits on the bench, but sometimes she sits on the grass. Ya, While she's at the park, she watches people and animals. ya. While she's at the park, she watches people and animal. Ini jadi menggambarkan semua kebiasaannya dia. Makanya kita pakai present semua ya. Oke, thank you. Thank you, Mr. Oni. Nah, yang berikutnya ini sebentar, ini agak kepotong ya. Saya tulis di halaman berikutnya aja. Masih ada. Ini saya tulis ya biar kelihatan. Ini ada she, terus ininya pakai watch ya. Oke. Berikutnya silakan. Sampai sini, sampai selesai. Ya, silakan Sita. She watch joggers and the squirrels. Ya. She relax when she eats. Relaxes ya, karena ini pakai X ya. Relaxes. Relaxes when she eats in the park. Ya, oke. Betul. Thank you. Bentar, ini komputer saya kenapa nih? Sorry. Oke, sekarang kita yang nomor 6. Nomor 6 ini panjang sekali. Kita sepotong-sepotong ya. Potong-potong yang pertama sampai sini aja. Yang pertama sampai sini. Oke, silakan. Right now, I'm looking at a picture of Barbara.
She is not at home in the picture. She is at the park. She is sitting on a bench. Oke, sip. Ya, itu ya. Oke, thank you. You're welcome. Ini jadi yang pertama, ini menggambarkan kondisi semua. Yang pertama itu I'm looking, karena right now ya, saat ini sedang melihat, I'm looking at the picture of Barbara. Di dalam gambar itu, she is not at home in the picture, she is at the park. Nah, yang terakhir itu walaupun itu apa namanya, kondisinya itu tidak, itu kan menceritakan tentang ini ya, tentang apa namanya, foto. Nah, walaupun si Barbara dalam foto itu sekarang entah di mana, tapi di dalam foto kan digambarkan dia sedang duduk di kursi. Makanya pakai is sitting ya, sedang, walaupun itu di dalam foto. Ya, jadi kalau dalam foto kan kita menggambarkan orang sedang apa di dalam foto itu, walaupun situasinya sekarang dia entah di mana gitu ya. Tapi karena di dalam foto dia kelihatan sedang duduk, itu juga pakai is sitting ya. Yang berikutnya, ini kelanjutannya masih ini ya, masih apa? Masih dalam foto ya, masih situasi di dalam foto. Sampai sini aja yang berikutnya. Silakan. Ini masih situasi dalam foto ya, dia menjelaskan apa dalam foto itu Barbara sedang apa di dalam foto. Ya, bagaimana? Apa ini? Is Bingung baca ini ya? eating. Is eating. Ya. Ini bacanya lunch ya, bacanya lunch. Lunch. Ya. Ya, she is eating her lunch. Her lunch. Coba diulangi. She is eating her lunch. She is eating her lunch. Ya, oke. Yang berikutnya jawabannya apa? Some jogger. Ya, terus? Is running. Betul, is running ya. Is running. Is running. Aduh. Ini bacanya patch ya. Aduh. Bacanya patch itu. Aduh, apa ini? Gimana? Yang bingung yang mana? Ini. Ini bacanya through. A patch through the park. Aduh. On a through the park. Aduh. Ya, coba ulang, ikuti saya ya. Some joggers is running on a patch through the park. Is running on a patch True. Bacanya seperti TRU aja, true gitu. True. Betul. The park. Ya, betul ya. Jadi itu kelihatannya rumit kayak itu, tapi bacanya sebenarnya cuma kayak baca TRU aja gitu ya, true gitu ya. Kelihatannya hurufnya rumit, jangan bingung ya. A patch through the park. Oke, thank you. Berikutnya sampai apa yang yang berikut sampai yang squirrel ya, sampai squirrel. Ya, silakan. A squirrel is sitting on the ground in front of Barbara. The squirrel is eating a nut. Ya. Barbara is watching the squirrel. Ya, betul.
Ini masih pakai ing semua ya, karena menggambarkan kondisi di dalam foto ya. Oke, Okay. thank you. Thank you. Yang berikutnya sampai mana? Sampai sini deh, sampai sky. Sampai yang sky. Oke, silakan. She always watches squirrel when she eats lunch in the park. Ya. Terus? Some duck swims in the pond in the picture. Ya, terus? And some birds and some bird flies on the sky. Oke. Nah, ini ya, perhatikan. Yang duck dengan birds ini juga menggambarkan situasi di dalam foto. Ingat, kalau kita menggambarkan situasi dalam foto, kita selalu pakai ing. Oke, jadi kalau kita menggambarkan situasi dalam foto, some ducks, are swimming. Jadi ingat ya, kalau kita menggambarkan situasi dalam foto, itu selalu pakai ing. Pakai are kan? Ya, karena kita menggambarkan, oh di situ ada bebek sedang berenang. Begitu pula dengan burung ya. Some birds are flying. Karena kita menggambarkan situasi dalam foto. Nah, berbeda dengan yang di atas. Di atas ini kita bukan menggambarkan situasi foto, tapi kita menggambarkan kebiasaannya si Barbara. She always watches squirrels when she eats lunch in the park. Makanya ini ya kita nggak pakai watching karena ini kita pakai always. Always itu berarti menceritakan kebiasaannya si Barbara kan. Nah, tapi yang situasi dalam foto yang kita gambarkan, yang bebek berenang, burung terbang, itu situasi dalam foto selalu kita pakai ing, ya. Oh, yes. Oke, ingat kalau kita menggambarkan situasi foto itu selalu pakai ing. Ya. Yes. Thank you. Oke, sisanya teruskan sampai habis. Okay, sir. Ya. A police officer is riding a horse. He rides a horse through the park every day. Near Barbara, a family is having a picnic. They go on a picnic every week. Oke, sip, bagus. Ya, oke. Berarti udah paham nih. Ini soalnya agak rumit ya. Jadi masih paham situasinya untuk tahu mana yang pakai ing, mana yang enggak. Oke, bagus. Thank you. Thank you, sir. Oke, yang pertama itu kan itu gambar polisi di dalam picture-nya ya, dalam fotonya. A police officer is riding a horse. Tapi yang habis itu menggambarkan kebiasaan bahwa si polisi itu selalu naik kuda setiap hari melewati taman. Nah, kemudian yang berikutnya situasi lagi dalam foto. Di dekat Barbara ada sekeluarga sedang piknik, ya, is having a picnic. Nah, tapi yang berikutnya itu menggambarkan bahwa mereka punya kebiasaan piknik setiap minggu, ya. Makanya itu pakai they go, nggak pakai ing, ya. Oke. Oke, sekarang ini lebih gampang sedikit ya, pilihan ganda. Pilihan ganda. Oke. Satu orang, karena ini agak mudah, satu orang, dua nomor ya. Tapi jangan bilang ABC aja, langsung dibaca ya. Dibaca kalimatnya, jangan cuma bilang jawabannya ABC. Ya. Oke, yang pertama nomor 1 dan nomor 2. Yes, sir. Nomor 1, Jack live in China. Betul, pakai in ya, negara. Oke. 2, Anita and Pablo are watching TV right now. Ya, betul ya. Mereka berdua pakai are. Ya. Dan sedang nonton ya. Sedang berarti pakai are watching.
Oke, thank you. Welcome, sir. Berikutnya nomor 3, nomor 4. Okay, number 3, sir. Ya. Are you writing a letter to your parents? No, I'm studying. Ya, betul. Yang nomor 4. I don't like to write letter. Betul ya. Jadi yang pertama itu kan sedang apa ya? Apa kamu sedang nulis surat? Pakai are, betul. Yang berikutnya itu menanyakan kebiasaannya. Saya tidak suka menulis surat. Oke, thank you. Thank you, sir. Halaman berikutnya. 2 nomor ya, 5, 6. Silakan. Good evening, Mr. Ya, silakan. 5, 6. Number 5. Check his sick telephones in his apartment. I don't believe you. No one needs 6 telephone in one apartment. Ya, betul ya. Jadi kalau untuk believe itu kita selalu pakai present ya. I don't believe you atau I believe you. Oke, nomor 6. Number 6, when I want to know the time, I watch a clock. Oke, hati-hati. Kalau watch itu kita pakai untuk nonton TV atau apa. Nah, tapi kalau untuk pakai look at ya, pakai look at. Nah, jadi bedakan ya. Watch dengan look at itu nggak apa-apa, biasa kok. Yeah. Kalau watch dengan look at itu artinya sama-sama memperhatikan. Tapi kalau watch itu dipakai untuk nonton TV, nonton pertandingan. Nonton TV, nonton drama, nonton pertandingan. Nah, tapi kalau look at itu kita lihat jam, lihat apa. Oke, Mister. Thank you. Jadi bedakan ya. Oke. Oke, thank you. Thank you. Nomor 7, nomor 8. Silakan. Yes, Mr. Oni. Ya, silakan. 7 dan 8. I need to buy a new notebook. Betul ya, need pakai to ya. Would you like a cup of tea? Yes, thank you. Ya, betul. Yang apa namanya? Yang pertama habis need itu selalu pakai to ya. I need to buy. Dan yang kedua itu bentuk sopan ya, bentuk sopan kalau kita mau menawarkan ya. Would you like a cup of tea? Ya, pakai would you. Itu bentuk standar kalau kita mau menawarkan sesuatu pakai selalu would you like ya. Would you like itu boleh dihafalkan. Itu bentuk umum untuk sopan-sopan ya, menawarkan. Berikutnya nomor 9, nomor 10. Yes, Mr. Roni. Ya kan? Nomor 9, Number 10. 9. Do you know Fatima? Yes, I do. I think she is a very nice person. Betul, ya. There are 22 desks in this room. Ya, sip. Dua-duanya betul ya. Oke, Ya, thank you, Mister. Ini agak hati-hati ya, saya jelaskan sedikit. Yang pertama, kalau kita artinya kita berpendapat ya, berpendapat orang ini bagaimana, itu selalu pakai think ya. I think she is a very nice person, itu pendapat kita. Kalau I'm thinking itu saya sedang memikirkan seseorang. I'm thinking about her, saya sedang memikirkan dia. Jadi beda ya. Nah, yang ini nih I think ini bukan memikirkan tapi kita pendapat. Kita menyampaikan pendapat. Saya kira dia orangnya baik. Ya, jadi lebih pendapat. Nah, kalau yang kedua cukup mudah ya, itu hanya ada berapa ini there are karena banyak ya, bukan there is. Terakhir 11 12. Silakan. What sits in the front of the airplane? Yeah. I live at 6,000 and
601 Fourth Avenue. Oke, thank you. Yang pertama betul ya, hati-hati. Kalau pilot itu di depan, tapi di depannya maksudnya di bagian depan pesawat ya. Kalau nggak pakai the, sits in front of the airplane, itu dia di depan pesawat, tapi di luar. Kan, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksud adalah dia di pesawat bagian depan, di dalam. Ya, makanya pakai the. Ya, harus pakai the. The pilot sits in the front of an airplane. Nah, kemudian berikutnya itu alamat kalau ada nomornya pakai ini ya, at. Biasanya kalau begini orang nyebutnya itu satu-satu di eja 6601 gitu. 6601. Jadi nggak dibaca ribunya ya. 6601. Oke, nah sekarang agak sulit nih, agak sulit, hati-hati. Hati-hati ya, ini dikoreksi yang salah satu orang satu aja ya, karena agak sulit. Mana yang salah? Diperbaiki ya, perhatikan. Saya buat agak besar biar kelihatan, satu orang satu aja. Perhatikan apa yang salah ya. Satu orang satu. Ya, silakan nomor 1. Yang salah yang mana? Langsung aja ditunjuk. Is training today. Ada yang salah nggak itu? Kalimat pertama, ada yang salah nggak? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Yang kedua. I need Ya, betul. my umbrella. Betul. Jadi ini mestinya I need ya. I need my umbrella. Nah, sekarang ini, it's raining today. Ada yang salah nggak itu? Yang pertama. N-nya double N. N-nya double, betul. Kalau raining itu hanya satu ya, N ya. It's raining today. I need my umbrella. Betul. Oke, thank you. You're welcome. Berikutnya nomor 2, silakan. Yang salah yang mana? Nomor 2, Mister. Ya, ada yang salah nggak? Salahnya di mana? Do you want in the do you want go? It should be do you want to go? Betul. Do you want to go? Ada lagi nggak selain itu? After to go, we need to again. Do you want to go to downtown with me? Oke, kalau yang ini nggak perlu. Go downtown itu boleh langsung disambung ya. Tapi kalau want sama go itu, go downtown itu boleh disambung. Sama seperti ini, go shopping. Go downtown, go shopping, go playing, itu biasa itu digabung satu. Jadi nggak perlu. Walaupun kalau dikasih juga sih orang biasanya tetap paham sih. Nah, tapi yang pasti salah itu yang want go itu nggak boleh ya. Do you want to go downtown with me? Oke, thank you. Mister. Nomor 3. Nomor 3. There's many problems. Yang salah mana? There are many. Betul. There are mestinya ya. Ya. There are many problems. Dibaca aja, dibaca. Many problems in big cities today. Okay, there are many problems in big cities today. Yeah, thank you. Welcome, sir. Berikutnya nomor 4. I like New York City. I think that it is a wonderful city. Ya, betul ya. Ini kan pendapat ya. Pendapat itu I think that it is a wonderful. Okay, thank you. Thank you, sir. Berikutnya nomor
5. Nomor 5. Silakan nomor 5, salahnya di mana? Ya, silakan. Salahnya di mana? Yang nomor 5. Aduh. Does Abdur be sweet? Salahnya di mana? Langsung aja dikatakan salahnya apa? Hanya P-nya. Kenapa? Gak jelas suaranya? P-nya 2. Oh ya, betul. Itu sleeping to P-nya 1 ya. Oke, sip. Ada lagi nggak? Betul, sleeping to P-nya 1 ya, bukan 2. Ada lagi nggak yang salah? Grammarnya ada yang salah nggak? Itu jadi kan sleeping ya. Abdul sleeping. Nah, yang benar gimana? Does Abdul be sleeping? Kalau sleeping itu pakai kan is sleeping. Is-nya taruh di mana? Aduh. Di belakang, di belakang. Di depan. Jadi is-nya di sini ya. Is, terus nggak pakai be ya. Is Abdul sleeping right now? Ya. Is, jadi nggak pakai das, pakai is ya. Karena kalau ing itu kan temannya is. Ya, jadi is Abdul sleeping right now? Oke, thank you. Right now. Oke, nomor 6. Oke, Mister. Ya, silakan nomor 6. Salahnya apa? Are you going to Are you going to downtown today? Ya, jadi kebalik ya. You sama are-nya mestinya are. Are you? Ya, why are you going? Oh, pakai why tetap ya. Ya, tetap ini kan maksudnya dia nanya ngapain kan? Nanya kenapa? Why are you Are going you downtown going today? Tujuan kamu kenapa ke ini ke kota hari ini ya? Why are you going downtown today? Ya, jadi are you are-nya diganti. Oke. You're welcome. Nomor 7. Salahnya di mana? I'm listening to you. Ya, betul. Listen itu selalu pakai to ya. I'm listening to you. Oke, sip. Thank you. You're welcome, sir. Nomor 8. Salahnya? Silakan. Tahu nggak nomor 8 salahnya apa? Are you hearing a noise outside the window? Salahnya yang mana? Rasanya nggak ada salah ya. Rasanya kasih petunjuk ya. Hear itu gimana kalau hear? Kalau hear itu selalu bayang nggak? Ayo tebakan. Hear itu biasanya tidak pakai ing ya. Hear itu tidak pakai ing. Kata-kata yang indrawi seperti taste, hear, see itu biasanya kita nggak pakai ing. Jadi kalau nggak pakai ing ini diganti jadi gimana? Gimana kalimatnya? Sorry. Kalau nggak pakai ing jadi betul. Ya, do you hear? Do you hear ya? Do you hear a noise outside the window? Ya, jadi kita nggak pakai hearing ya. Do you hear a noise outside? Walaupun itu kondisi sedang, tapi hear itu tidak biasa pakai ing. Tidak biasa pakai ing. Ya ada arti lain hearing, tapi hearing itu rapat ya, artinya lain lagi. Hear itu biasanya nggak pakai ing. Ya, jadi do you hear? Oke, thank you. Oke, thank you. Bilan? Yes, Mr. Oni. Ya, silakan. Nomor 9, salahnya di mana? I'd like
to see a movie tonight. Betul. Ya, jadi ada to ya. I'd like to see a movie tonight ya. Jadi ada to-nya. Oke, sip. Masih berapa nih? Habis ya. Oke, kayaknya ini masih 6 soal. Kita habiskan sampai ini aja ya. Kita habiskan sampai nomor 16 ya. Oke, yang ini agak panjang, hati-hati. Yang nomor 10 agak panjang, bisa jadi salahnya banyak juga tuh. Silakan, nomor 10. Okay, Kunio is at a restaurant right now. Ya, He usually eats ya at betul, home. ada S ya. Ya, usually eats at home. Ya. But today he is eating dinner at a restaurant. Ada yang salah lagi nggak? Eating double T, mestinya one T. Ya, betul. Ya, eating double T mestinya. But today he's eating dinner at a restaurant. Oke, betul. Sip. Thank you. 11. Silakan. Nomor 11. I like flowers. They smell good. Ya, betul ya. Smell Semuanya good. itu semuanya pakai present ya. I like flowers, they smell good. Oke, sip. Yeah. Thank you. Thank you. Nomor 12. Mr. Lice would like to have a cup of tea. Ya, salahnya di mana kira-kira? Tahu nggak? Kebayang nggak salahnya di mana? Salahnya di mana ya? Salahnya di mana? Yuk. Aduh. Salahnya ini ya. Ini nggak boleh dua-duanya nggak boleh pakai S. Ya, nggak boleh Ya, pakai S. coba dibaca, nggak pakai S ya. Dua-duanya coba dibaca, tapi tidak pakai S. Would like to have a cup of tea. Ya, ingat ya, jadi would like itu kita nggak pernah pakai S. Ya, kita nggak pernah pakai S. Mr. Rice would like to have a cup of tea. Would like kalau kita ingin sesuatu itu kita nggak pernah pakai S. Lalu bentuknya would like aja ya. Ingat ya. Thank you. Nomor 13. Silakan. How many students are there in your class? Ya, betul. Dibalik ya. Bukan there are, tapi are there. How many students are there in your class? Oke, betul. Sip. Thank you. You're welcome. Nomor 14. Alex is sitting at his desk. He is writing a letter. Salahnya? He is writing. Writing, salahnya di mana? Oh, is writing, betul. Is ya. Terus ada yang salah lagi nggak? One T. Ya, one T, betul. Ada lagi nggak? Sitting double T. Sitting double T ya, betul. Sitting itu double T. Sitting itu double T ya. Sitting double T, writing itu satu T ya. Alex is sitting at his desk. Ingat ya, aku ingatkan lagi. Kalau sedang di meja, sedang duduk bukan di atas meja maksudnya, tapi Alex itu sedang duduk di meja, di dekat meja gitulah. Itu pakai at ya. Sitting at his desk. He's writing a letter. Okay, thank you. Thank you.
Ini masih 2 lagi, saya yang belum aja ya, yang belum pernah. Eva Prabha, nomor 15. Good evening, sir. Good evening, silakan. Yang 15. Yoko and Ivan are studying grammar right now. They are learning English. Jangan pakai one-nya, jangan dibuang. Oke. Kalau gimana? Kalau one-nya tetap kita pakai. They are learning English, betul. Tapi kalau one-nya tetap kita pakai, gimana? They won't learn English. They want one-nya tetap ya? Ya, one-nya tetap. They want to learn. Kalau want sama learn kan kalau digabung harus ada to-nya ya. They want to learn. Mereka ingin belajar. Jadi kalau ini kan 2 kata kerja, kalau disambungkan itu harus harus di tengahnya harus dikasih kata. Want to, boleh ya, harus want to learn. Tidak boleh want learn ya. Karena 2 kata kerja dalam bahasa Inggris kalau disambung itu harus tengahnya ada to-nya. They want to learn English. Tapi they are learning English ya boleh, cuma artinya beda ya. Oke, thank you. You're welcome. Terakhir, yang belum pernah. Rudi, silakan. Rasdi Rudi, sudah saya minta unmute. Sedang tidak di tempat. Nggak ada ya? Rasdi Rudi. Oke, kalau tidak berarti saya kasih ke yang lain ya. Silakan, nomor 16 terakhir. Where do they sitting today? Today kan hari ini ya. Kita menanyakan situasi mereka. Where do they? Perhatiin ini. Perhatiin sittingnya. Where are they sitting today? Betul. Where are they sitting today? Mereka sedang duduk di mana hari ini? Oke, thank you, Moses. Oke, thank you, Mister. Oke, kita sudah menyelesaikan ini. Ini kayaknya berikutnya udah bab baru, jadi kita sudahi di sini saja. Kita udah belajar cukup banyak tentang present tense. Karena ini akhir bab, mungkin nanti minggu depan saya akan buat soal mirip seperti ini. Tapi mengisi titik-titik. Kita latihan sedikit. Tidak terlalu banyak, mungkin 10 atau 20 soal untuk mengingatkan kita kembali kira-kira bagaimana penggunaan, membedakan kapan pakai simple present, kapan pakai progressive dengan berbagai situasi. Jadi kita akan buat sebuah tes kecil. Sebab menurut saya ini cukup penting. Tes kecil mungkin ya 10-15 menit lah. Jadi saya akan ngasih sebuah tes kecil, nanti soalnya dikasih di depan, dikerjakan masing-masing, terus kita jawab bersama. Ya, jadi minggu depan kita akan latihan penutup akhir. Nah. Oke, malam ini saya selesaikan sampai di sini dulu. Nanti soalnya yang nanti bab berikutnya sudah bahan baru. Oke, Mr. Tony, saya lempar kembali. Saya udahi dulu sampai hari ini. Oke. Thank you, Mr. Oni. Bye. See you next week. Thank you. Thank you.